إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jamaah Rasul yang mudah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk di majlis-majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Yang artinya tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, di mana di sana mereka saling mengajarkan agama, saling mengajarkan Al-Quran, melainkan dengan sebab itu akan turun kepada mereka as-sakinah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat akan berkerumun menyaksikan mereka, dan mereka akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di majlisnya para malaikat di langit sana. Jadi keutamaan yang luar biasa, ya, terlebih kita barusan yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan dengannya kita bisa meraih juga keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, di mana
keutamaan dari sholat subuh itu luar biasa sekali. Ya, di antaranya kata Nabi SAW, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Yang artinya barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia di hari itu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, maka jangan sekali-kali kalian mengganggu seseorang yang berada dalam penjagaan Allah. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga kata Nabi SAW, seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan sholat subuh, begitu pula sholat isya, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Seandainya manusia tahu ya besarnya pahala sholat subuh ini secara berjamaah dilaksanakan, niscaya mereka akan memaksakan diri ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Ya, begitu pula dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Inna asqalas shalah 'ala al-munafiqin salatus subh wa salatul isya." Sesungguhnya salat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Ini mengisyaratkan kata para ulama, dengan kita melaksanakan salat subuh dan isya secara berjamaah khususnya, maka itu akan menghilangkan, akan mengikis sifat-sifat kemunafikan dari diri kita. Mudah-mudahan ya keutamaan itu semua kita dapatkan dengan kita sama-sama melaksanakan sholat subuh dan kita lanjutkan dengan jujur bermajlis ya di tempat yang mulia ini. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan seputar sebab-sebab ya diharamkannya makanan dan minuman. Di mana pada pekan yang lalu terakhir kita sudah membahas sebab ya di antara sebab-sebab diharamkannya makanan ataupun minuman dan atau minuman secara khusus itu semua minuman-minuman ya yang bisa menghilangkan akal, yang bisa menghilangkan kesadaran, ya itu semua hukumnya haram. Ya baik itu dari minuman-minuman ataupun dari obat-obatan. Ya ini semua hukumnya haram. Bahkan kita sudah sampaikan dampak buruknya yang luar biasa, baik dari sisi sosial, ya betapa banyak ya kerusakan rumah tangga, rusaknya hubungan antara anak dengan orang tua, ya gara-gara khamr atau obat-obatan itu. Begitu pula dari sisi ekonomi, betapa banyak orang-orang yang melarat hidupnya yang awalnya dia dari keluarga yang kaya raya, tapi dikarenakan ya ada anaknya yang kecanduan narkoba, kecanduan khamr, sehingga menjadikan keluarga itu jatuh melarat miskin. Kita saksikan dengan mata kepala kita. Ya, apalagi hukuman dari sisi agama, maka itu lebih dahsyat lagi. Ya, meminum minuman-minuman terlarang tersebut, mengkonsumsi obat-obat terlarang itu akan bisa menjadikan ya pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Maka kita sudah sampaikan bahwasanya baik itu khamr, minuman beralkohol, begitu pula obat-obat terlarang, itu semua adalah ummul khaba'ith, induknya dosa. Ya, orang kadang kalau ketika lagi sadarnya, nggak berani dia ya membunuh, nggak berani dia berzina. Tapi ketika dalam pengaruh obat-obat terlarang, ketika dalam pengaruh minuman-minuman keras, dengan mudah dia melakukan dosa-dosa tersebut.
Ya, tidak sedikit kita saksikan dalam berita-berita yang ada. Gara-gara dalam pengaruh khamar dia membunuh kawannya. Ya, karena dalam pengaruh khamar dia terjerumus ke dalam perzinahan dan seterusnya. Maka ya sekali lagi para ulama menyebutkan khamar itu adalah induknya dosa dan maksiat. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi khamar ini. Ya, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai mengkonsumsinya. Ya, dan ini juga akan menimbulkan permusuhan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, yang mengundi nasib, itu semua adalah kerjaannya setan. Maka jauhilah jika kalian ingin beruntung. Maka jauhilah jika kalian ingin menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka di antara ya tujuan syariat ini diturunkan adalah untuk menjaga akal manusia, untuk menjaga agar manusia itu tetap waras. Makanya diharamkannya khamr, makanya diharamkan obat-obat terlarang. Ya, begitu pula tujuan syariat ini Allah turunkan untuk menjaga harta manusia. Makanya diharamkan mencuri, merampok dan seterusnya. Bahkan ada hukum hadnya. Kalau dalam Islam orang minum khamr itu dicambuk 80 kali. Orang mencuri kalau sudah sampai nisab itu dipotong tangan. Begitu pula di antara tujuan diturunkannya syariat Islam untuk menjaga nasab manusia. Makanya diharamkannya zina, sehingga ada hukum hadnya. Seorang penzina kalau belum menikah itu hukumannya dicambuk 100 kali. Dalam Islam seperti itu. Kalau sudah menikah dirajam. Ya, demi untuk menjaga nasab manusia. Ya. Makanya jangankan berzina, orang yang menisbatkan seorang anak kepada dirinya padahal anak itu bukan anaknya sendiri, itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa yang akan menjadikan orang tersebut terancam laknat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah sampaikan pada kajian malam Senin. Ya, apalagi kemudian ya melakukan zina dan semacamnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan, itu dia pembahasan kita terakhir pada pekan lalu kaitan dengan sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman. Dan itu adalah sebab yang ke-7 dan 8. Jadi setiap minuman yang memabukkan ya itu hukumnya haram apapun namanya. Banyak ataupun sedikit tetap haram. Begitu pula dengan obat-obatan terlarang juga hukumnya haram apapun namanya, ya wajib untuk kita jauhi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-9 dari sebab-sebab diharamkannya makanan khususnya dari hewan. Itu al-hayawanat allati umirna biqatliha wallati nuhina an qatliha. Hewan-hewan yang kita disuruh untuk membunuhnya atau hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya. Maka hewan-hewan seperti ini hukumnya haram. Pertama, hewan-hewan yang kita dianjurkan untuk membunuhnya, ya ini hukumnya haram. Maka di antara hewan-hewan yang kita dianjurkan untuk membunuhnya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khamsun minad dawab la haraja ala man qatalahunna. Yang artinya kata Nabi SAW, ada 5 jenis hewan yang tidak mengapa bagi seseorang untuk membunuhnya. Pertama adalah al-ghurab, itu burung gagak, ya. Kemudian wal-hid'ah, itu burung rajawali. Kemudian yang ketiga wal-fa'rah, itu tikus, ya. Tikus ini juga termasuk yang boleh untuk dibunuh. Wal aqrab, begitu pula kalajengking, ya. Wal kalbul aqur, begitu pula dengan anjing gila, ya. Anjing yang ganggu, apalagi yang menyebar virus rabies misalnya, nah itu dianjurkan untuk dibunuh. Nah semua ini ya yang kita dianjurkan untuk membunuhnya, kita diperbolehkan untuk membunuhnya, ini haram untuk dikonsumsi. Kalau yang terakhir anjing jelas keharamannya. Selain itu hewan najis juga kita dianjurkan untuk membunuhnya, khususnya anjing gila. Ya. Nah yang sebelumnya yang 4 itu burung gagak, kemudian rajawali, ya, kemudian juga tikus dan kalajengking, ini juga hukumnya haram. Ya, tikus salah satu sebab yang lain juga karena menjijikkan. Begitu pula karena dianjurkan untuk dibunuh, maka haram. Ya, haram untuk dikonsumsi. Nah, kemudian juga termasuk hewan yang haram karena dianjurkan untuk dibunuh adalah al-wazak, cicak. Sebagaimana hadis dari Ummu Syuraik al-Amiriyah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan untuk membunuh cicak. Ya. Kalau disebutkan Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu memiliki alat khusus untuk membunuh cicak. Ini dianjurkan. Ya. Dan membunuh cicak itu semakin cepat matinya, semakin besar pahalanya. Makanya disebutkan, ya, teka-teki oleh para ulama fikih, sebutkan ya perbuatan dalam syariat ini yang semakin orang uyuh mengerjakannya, semakin kurang pahalanya. Ya, yang biasanya kan kita makin uyuh, makin capek mengerjakan satu ibadah, makin besar pahalanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki. Wahai Aisyah, pahalamu dalam beribadah itu sesuai dengan kadar lelahmu. Semakin lelah orang beribadah, semakin besar pahalanya. Tapi ada satu anjuran yang semakin capek orang mengerjakannya, semakin kurang pahalanya. Apa itu? Ya jawabannya membunuh cicak. Orang kan kalau makin banyak pukulannya sehingga mati, makin uyuh dia, makin kurang pahalanya. Ya, tapi kalau sekali tepes langsung mati, itu yang paling besar pahalanya. Ya. Dan juga kita dianjurkan dalam agama kita ini, kata Nabi SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jadi kalaupun kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini maksud beliau, membunuh hewan-hewan yang dianjurkan untuk membunuh. Ya, jangan cicaknya kemudian ditangkap,
Ya, kemudian satu persatu dipotong tubuhnya, kakinya, misalnya. Kemudian bagian dicincang, misalnya. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau membunuh cepat gitu. Ya, semakin cepat matinya makin bagus. Termasuk juga membunuh dengan cara dibakar. Ya, membunuh dengan cara dibakar itu nggak boleh. Walaupun ini hewan yang dianjurkan untuk dibunuh seperti cicak, tangkap cicak dibakar nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh ya menyiksa dengan dengan api kecuali Tuhannya api. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunuh ya bunuh aja. Ya, kalau bisa segera itu, sekali pukul bunuh itu yang paling bagus. Ya, jangan kemudian pelan-pelan bunuhnya, itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Nah, jadi itu hewan yang kita dianjurkan untuk membunuhnya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kemudian juga sebaliknya, setiap hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya itu juga haram untuk dimakan. Apa saja hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya? Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'i dawabin." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh 4 hewan melata. Yang pertama adalah an-namlah. An-namlah artinya apa? Semut. Ya, semut itu nggak boleh dibunuh kecuali kalau mengganggu. Ya, gigit kita misalnya, silakan. Tapi kalau misalnya nggak dibunuh ya lebih afdal. Kalaupun dibunuh bisa mengganggu ke apa? Nah, masuk ke telinganya misalnya. Setelah dikeluarin masih hidup. Ya, kalau masih berbaik hati, dibiarkan aja hidup lebih bagus. Tapi kalau mau dibunuh silakan, kalau ganggu. Tapi kalau nggak boleh. Yang ganggu pun, ya itu yang dibunuh cuma yang mengganggu. Jangan sampai satu yang ganggu, ya dicari kawan-kawannya, satu koloni dihabisin. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, jadi pertama kata Nabi SAW nggak boleh dibunuh adalah an-namlah, yaitu semut. Kemudian yang kedua adalah wan-nahlah. Nahlah itu lebah. Ya, lebah termasuk dari hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya, kecuali kalau mengganggu. Ya, kalau enggak ya tidak boleh. Kalau misalnya dia bersarang di rumah kita, ya bagusnya jangan dibunuh semuanya, diusir aja, mungkin dengan asap atau apa gitu, biar enggak bersarang di rumah kita. Lebah. Kemudian juga wal hudhud, burung hudhud. Nah, ini juga dilarang. Ya, dilarang untuk dibunuh. Walaupun di negara kita ini nggak ada yang burung hudhud. Adanya di Arab sana. Dan kita tahu bagaimana kisah burung hudhud ini dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dimana ketika burung hudhud ya terbang ke sebuah negeri namanya negeri Sabah. Dan burung hudhud ini melihat penduduknya menyembah matahari, ya, menyembah matahari. Maka burung hudhud ini sakit hati melihat manusia menyembah matahari. Lihat, burung saja sakit hati. Burung saja enggak ridho melihat ada manusia menyembah selain Allah. Maka kemudian dilaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang Nabi Sulaiman ketika ya absen lah bahasa kita,
Sekalinya hudhud nggak ada. Maka kata Nabi Sulaiman, ya saya akan hukum hudhud itu kalau dia nggak ada alasan atas ketidakhadirannya ini. Ketika burung-burung datang, Nabi Sulaiman nanya dia. Maka burung-burung mengatakan, ini wajadtu, sesungguhnya aku mendapati satu negeri yang dipimpin oleh seorang wanita yang mereka menyembah ya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Burung itu mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada Nabi Sulaiman melihat manusia menyembah selain Allah. Maka Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat ya dan seterusnya sampai kemudian Ratu Balqis yang memimpin negeri itu datang berkunjung, sehingga ya ketika melewati sungai yang atasnya dari kaca, Ratu Balqis mengangkat gaunnya. Nabi Sulaiman mengatakan, "Enggak perlu kau angkat, ini kaca. Ya, tidak akan membasahimu." Langsung Ratu Balqis tersipu malu dan beriman kepada Nabi Sulaiman, bahkan kemudian menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga penduduknya pun masuk ke dalam agama Islam. Itu kisah ya burung hudhud dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka burung hudhud ini kita diharamkan untuk membunuhnya, tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Begitu pula wassurat. Ya, wassurat, surat Allah Taala alam. Ada yang mengatakan kalau di negara surat itu, di negara itu surat itu kayak burung pipit itu. Ya, kayak burung pipit yang kecil itu. Nah, maka ini semua adalah hewan-hewan yang kita tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Nah, karena nggak boleh untuk dibunuh, otomatis ya nggak boleh juga dimakan, nggak boleh dikonsumsi begitu. Nah, kemudian juga para jamaah yang dimuliakan, termasuk hewan yang kita dilarang untuk mengkonsumsinya adalah ad-difda. Itu apa namanya? Katak, kodok. Ya, dengan segala jenisnya itu nggak boleh. Walaupun di sebagian orang dia sudah biasa dimakan. Ya, ini nggak boleh, haram hukumnya makan katak itu. Belum pernah lihat di jualan online sampai takut dikualai. Ada yang jual lagi, ya katak sudah dimasak gitu. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Itu hukumnya haram. Ya nggak boleh. Dalilnya adalah hadis Abdurrahman bin Utsman At-Taimi radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlil dhifd. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh katak, membunuh kodok. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi sebab utama kata itu nggak boleh sebenarnya bukan karena hidup di dua tempat. Ya, kata itu diharamkan karena kita dilarang untuk membunuhnya. Dan dulu di zaman Nabi SAW ada seorang tabib, seorang dokter lah. Ya, dia nanya kepada Nabi SAW ingin menjadikan kodok itu sebagai ya herbal lah untuk pengobatan. Maka Nabi SAW melarangnya, jangan. Ya, silakan berobat tapi jangan berobat dengan yang haram. Tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan yang haram. Ini dilarang tabib itu untuk menggunakan kodok sebagai bahan pengobatan. Ya tentunya dibunuh, diracik untuk seterusnya itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nggak boleh. Sekedar dibunuh nggak boleh, apalagi dikonsumsi. Ya, berarti nggak boleh dong menjadikan kodok sebagai
Bagi yang senang unjul, ya jujur, ya. Ulun juga senang. Tapi kalau misalnya nemuin kodok korban tabrak lari, nggak apa-apa buat apa namanya umpan unjul, umpan jujur tuh, nggak apa-apa. Bisa lagi jalan ada kodok mati, ya kebetulan baru dilindas misalnya, udah pungut buat jujur nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nangkep kodok yang masih hidup itu dijadiin umpan, otomatis kan nanti mati kita bunuh. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, ganti pakai umpan lain kalau misalnya nggak ketemu kodok atau kata korban tabrak lari itu. Ya, pakai apalah. Nah itu dia para jamaah yang memuliakan, sebab yang ke-9 dari sebab-sebab hewan haram untuk dikonsumsi adalah setiap hewan yang kita dianjurkan membunuhnya itu haram. Seperti apa tadi? Ya tikus, cicak, kalajengking dan semacamnya. Kemudian juga sebaliknya hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya juga hukumnya haram. Ya seperti semut, lebah, burung hut-hut, katak dan semacamnya. Nah sekarang kita masuk pada poin yang ke-10 dari sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman, yaitu ma ta'allaqa bi haqqullah atau haqqul akharin minal at'imah. Jadi setiap makanan yang berkaitan, ya, yang ada kaitannya sangkut pautnya dengan hak Allah atau hak orang lain. Setiap makanan ataupun minuman yang itu adalah hak Allah atau hak orang lain, ya maka itu haram hukumnya untuk kita ambil. Ma ta'allaqa bi haqqillahi ta'ala au haqqul linnas fala yajuzu tanawuluh. Itu makanan dan minuman yang itu adalah hak Allah. Nanti kita akan sebutkan apa maksudnya hak Allah. Begitu pula yang berkaitan dengan hak manusia, maka tidak boleh untuk dikonsumsi illa biizni man lahul haq, kecuali dengan izin ya orang yang pemilik hak tersebut. Wa huwa haramun ala ghairi, dan ini haram bagi selainnya, walau anwa, dan hal ini ada beberapa macam. Pertama adalah al-muharram li haqqillahi ta'ala, makanan dan minuman yang haram karena berkaitan dengan hak Allah. Seperti apa? Seperti al-it'am fil kafarat fa yahrumu 'ala al-aghniya li'annahu haqqun lil fuqara. Begitu pula az-zakah fatahrumu 'ala ghairil mustahiq li'anna haqqun lil asnaf ats-tsamaniyah. Ya, contohnya misalnya harta yang dikumpulkan dari harta kafarah, dari harta zakat. Itu kan kaitan dengan hak Allah. Ya, yang itu adalah haknya fakir miskin. Sehingga orang-orang kaya, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, infak, sedekah atau kafarah itu enggak boleh kemudian mengambilnya. Karena itu sudah ada golongan-golongan, ada mustahik-mustahiknya tersendiri. Orang yang tidak memiliki hak tidak boleh mengambil harta zakat. Ya, kalau dia bukan bagian dari mustahik begitu. Maka ini bagi kita yang mengelola ya harta zakat, ya pastikan yang kita berikan itu adalah orang yang betul-betul berhak menerimanya. Ya, zakat kalau kemudian diberikan kepada orang yang enggak berhak, orang kaya raya dan semacam misalnya, dan dia bukan mustahik, bukan amil dan seterusnya, ya maka di sana zakat tersebut tidak sah hukumnya. Ya. Kemudian al-muktasab biturut al-muharramah,
Termasuk dari harta yang haram, karena itu berkaitan dengan hak orang lain, adalah harta yang kita dapati dengan jalan-jalan yang haram. Seperti apa? Malur riswah. Itu harta hasil dari sogok, hasil suap. Dia pejabat misalnya, ya dia dikasih sogok, dikasih suap supaya meluluskan seorang misalnya untuk jadi pegawai tertentu. Padahal orang itu nggak layak untuk lulus. Dan karena dia dikasih suap, dikasih uang sogok, dilulusin misalnya. Maka duit itu adalah duit haram. Ya, itu adalah duit haram dan bentuk kezaliman. Contoh lain, al-amwal an-natijah an bai'il muharramat. Itu harta benda, duit yang kita hasilkan, yang dihasilkan oleh seseorang dari jual beli yang haram. Ya, maka itu hukumnya haram. Dari hasil transaksi riba misalnya, atau jual beli, nipu dia dalam jual beli. Ya, maka itu semua hasilnya haram, dan itu juga bentuk kezaliman. Kemudian juga al-mamluk lil akharin, termasuk harta yang haram karena berkaitan dengan orang lain adalah harta-harta yang itu milik orang lain. Tidak boleh bagi kita untuk mengambilnya dengan tanpa haknya, baik dengan cara dirampas, dengan cara dicuri, dibegal, dirampok. Maka itu semua hukumnya haram. Ya, karena itu bukan hak kita. Mengambilnya dengan tanpa hak, maka itu adalah sebuah kezaliman yang akan menjadikan kita ya orang yang merugi, khususnya nanti di akhirat. Ya, maka jangan pernah mengambil hak milik orang lain, sekecil apapun itu jangan, karena urusannya besar nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW ya menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya barang siapa yang mengambil hak milik saudaranya dengan cara yang zalim, walaupun itu hanya kayu arok, kayu siwak, maka orang tersebut terancam akan dimasukkan ke dalam api neraka illa haqqa alaihi nar. Ya, walaupun hanya satu kayu siwak, harganya nggak seberapa, apalagi lebih dari itu. Maka jangan pernah mengambil hak milik orang lain. Ya, karena itu akan menjadikan kita merugi, ya berbahaya kondisi kita nanti di akhirat. Bahkan di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, ya ada dua dosa yang biasanya hukumannya disegerakan di dunia sebelum dihukum nanti di akhirat. Salah satunya adalah dosa zalim. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya para jamaah yang dimuliakan, dari sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman adalah al-at'imah al-mushtabihah bil muharram. Itu makanan-makanan yang sudah tercampuri dengan yang haram. Ya. Qad yahduthu an yashtabiha at-ta'am al-mubah bi ta'amil muharram bihaitsu la yakhfa al-mubah wa la yumkin tamyizu 'anil muharram. Terkadang terjadi, kata beliau, makanan yang halal itu sudah tercampuri dengan makanan haram, sehingga nggak bisa dipisah, sehingga nggak bisa dibedakan lagi. Ya, maka dalam hal ini makanan yang halal itu menjadi haram. Kenapa? Karena sudah tercampuri dengan yang haram. Ya, maka kata beliau di sini, fa fi hatainil halatain yahrumu tanawul at-ta'am al-muttasab bidzalika. Jadi kalau ada makanan yang halal yang sudah tercampuri dengan makanan haram sehingga sulit dibedakan, nggak mungkin untuk dipisah, maka di sana yang halal itu berubah menjadi ya haram. Lianna fil hal sawfa yakunu urdatan litanawulil haram fala yumkinu tajannubul haram illa bijtinabiha jami'an.
Ya, karena orang tatkala sudah tercampuri makanan halal dan haram itu, kalau dia ya memakan yang halal itu tetap dia akan ikut memakan yang haram juga, namanya sudah dicampuri, sudah tercampuri. Nggak bisa sudah dibedakan. Ya. Wa yadullu ala hadzal asl, dan dalil atas hal ini adalah hadis Adi bin Hatim. Qala qultu ya Rasulullah inni ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar la adri ayyuma akhadahu fa qala la ta'kul. Ini pernah seorang sahabat bernama Adi bin Hatim At-Tai bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku berburu dengan anjing buruan. Berburu dengan anjing buruan boleh? Ya, diperbolehkan dalam syariat. Makanya memelihara anjing itu hukumnya haram. Ya, kata Nabi SAW, maniktana kalban, siapa yang melihara anjing akan dikurangi nukisa min ajri kulla yaum qirat, akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya, kalau punya pahala. Kalau nggak punya pahala ya dosa tiap hari loh. Tiap hari. Maka memelihara anjing hukumnya haram, kecuali anjing buruan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anjing buruan boleh. Berburu dengan anjing dalam syariat kita diperbolehkan. Makanya ini Adi bin Hatim nanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ketika berburu dengan anjing, ketika aku lepas anjing itu untuk mengejar hewan buruan, kemudian ketika aku dapati hewan buruan itu sudah mati, sedangkan di sana ada 2 anjing, satunya anjing milikku, satunya anjing yang gak aku kenal, apakah boleh aku memakan hewan buruan itu? Kata Nabi SAW, gak boleh. Kenapa? Karena engkau tidak tahu anjing mana yang membunuh hewan buruan itu. Kalau anjingnya dia jelas boleh. Ya, tapi kalau anjing orang lain nggak boleh. Nah, sekarang ini nggak jelas yang membunuhnya mana. Maka kata Nabi SAW, jangan, karena ini nggak jelas. Ya, karena nggak jelas maka jadinya haram. Nah, ini dalil kata beliau di sini menunjukkan kepada kita kalau ada makanan yang sudah tercampuri dengan yang haram, sehingga nggak jelas mana halal mana haram. Ya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Contoh, misalnya ishtibahu lahmi syah mudzakkah bisyah maitah. Ada orang dia mencampur antara kambing yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i dengan kambing yang mati tanpa disembelih. Dua-duanya dicincang kemudian dicampur. Kira-kira bisa nggak nyari ini? Bisa nggak membedakan kambing yang disembelih dengan sembelihan syar'i? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Bisa sudah dicampur aduk gitu. Nggak mungkin kita bedakan. Ya kalau seperti itu kondisinya sudah tinggalkan semua sudah. Tanam aja semua sudah. Nggak mungkin dibedakan. Ya, ini namanya sudah tercampuri dengan yang haram. Contoh lain, lahmu syatin ulia biduhnin najisin. Ada orang goreng daging kambing, goreng daging ayam, daging kambing, daging ayam halal, tapi digoreng dengan minyak yang sebelumnya sudah dipakai goreng daging babi misalnya. Jadi haram ayam itu karena gorengnya pakai minyak yang sebelumnya sudah dipakai goreng daging babi, yang pastinya di sana lemak babi itu sudah nyampur, maka jadilah haram itu. Nah, jadilah ayam itu haram juga. Ya, contoh lain kata beliau, biskuit dukhila fi tasni'i dukhnun mustakhrajun minal khinzir. Ada biskuit roti. Ya, biskuit ketika di pabriknya itu sudah tercampuri dengan lemak babi.
ya haram jadinya. Ya walaupun biskuit itu dibuat dari gandum dan dari apa, dari gula, itu semua halal. Tapi ketika sudah tercampuri di sana ada lemak babinya, maka biskuit itu jadinya haram. Karena nggak mungkin dipisah, nggak mungkin dipilah dan dipilih lagi. Nah itu. Jadi poin yang terakhir dari sebab-sebab diharamkannya makanan, ya makanan yang halal akan menjadi haram ketika sudah tercampuri dengan yang haram. Dan tidak bisa lagi untuk dipisah dan dibedakan. Maka di sana yang halal berubah menjadi haram. Ya, itu yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Itu tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.